Selamat siang anak-anak kami sekalian. Kembali lagi kita berjumpa pada pembelajaran atau pertemuan kita yang kedua di kelas 11 IPS, menyambung dari pelajaran yang lalu, yaitu sekarang B, teori konflik sosial. Nah, kita lihat dulu yang pertama, menurut Lewis A. Causal, bahwa konflik sosial adalah perjuangan terhadap nilai-nilai dan pengakuan terhadap status, kekuasaan, dan sumber-sumber yang langka. Lalu yang kemudian, Causal mengatakan konflik tidak selalu bersifat negatif, perpecahan, hilangnya harta benda dan nyawa, tapi juga dapat bersifat positif, memperkuat hubungan, memperkuat identitas, dan meningkatkan solidaritas. Nah, masih menurut Causal, bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi lama tidaknya suatu konflik di masyarakat. Yang pertama adalah luas sempitnya tujuan konflik. B, adanya pengetahuan bagi pemimpin mengenai simbol kemenangan maupun kekalahan dalam konflik. C, adanya peranan pemimpin dalam memahami biaya konflik dan persuasi pengikutnya. Nah, menurut Causal, ada 4 macam manfaat konflik. Yang pertama, dapat menjadi media untuk berkomunikasi. Yang kedua, dapat memperkuat solidaritas kelompok. Yang ketiga, mengantarkan aliansi atau ikatan antara 2 negara atau lebih untuk tujuan politik. Yang keempat, menyebabkan anggota masyarakat yang terisolasi akibat konflik tadi menjadi lebih aktif. Nah, itu dia 4 manfaat menurut Causal daripada konflik. Nah, kita lihat sekarang. Konflik sosial itu ada 2 macam. Yang pertama adalah konflik realistis. Ini konflik karena kekecewaan individu atau kelompok yang terjadi dalam hubungan sosial. Jadi misalnya rakyat dengan pemerintah, karyawan dengan majikan, seperti itu. B, konflik non-realistis, konflik yang mempergunakan ilmu hitam atau ilmu gaib. Contohnya adalah masyarakat primitif atau masyarakat yang masih terbelakang. Nah, sekarang yang kedua, teori konflik menurut Karl Marx. Karl Marx mengatakan bahwa konflik sosial adalah pertentangan kelas antara pihak yang menguasai, yang dominan, dengan pihak yang dikuasai, yang mana masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, ini contohnya adalah majikan dengan buruh. Oke, yang ketiga, menurut Ralph Dahrendorf, dia melihat bahwa teori konflik sosial itu sebagai teori parsial, bagian dari keseluruhan yang digunakan untuk menganalisa fenomena sosial. Nah, Dahrendorf memandang masyarakat sebagai sesuatu yang statis. Statis itu cenderung tidak berubah, namun dapat berubah oleh karena adanya konflik. Demikianlah anak-anak kami sekalian, tolong dibaca dan dipahami. Salam sehat.